warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Sojun. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang biomasa. Ya, biomasa itu adalah dari kata-kata bio, yaitu makhluk hidup, dan massa adalah energi. Jadi artinya adalah energi yang bisa kita dapatkan dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu tidak hanya manusia dan hewan, tapi juga tumbuhan. Nah, biomasa itu sendiri kebanyakan bisa kita dapatkan dari makhluk hidup, yaitu tumbuhan. Nah, tumbuhan yang sudah mati. Nah, contoh sederhana, jika kalian punya saudara atau kakek nenek yang masih tinggal di desa, biasanya kalau memasak itu pakai kayu kan. Nah, kayu itu adalah yang namanya biomasa, menggunakan biomasa. Ya, kenapa? Karena kayu itu sebenarnya hidup kan. Nah, setelah ditebang mati, dibuat kayu bakar. Nah, itu yang namanya biomasa, contoh sederhananya. Dan ada lagi, yaitu arang. Setelah kayu dibakar biasanya jadi arang. Nah, arang itu masih bisa dibuat lagi untuk bahan bakar. Contohnya, kalian pasti pernah beli sate. Nah, itu arang termasuk biomasa. Tukang bakso biasanya untuk menjaga panas dari kuah bakso itu sendiri kan ada arangnya, ada bara apinya. Nah, itu dari kayu. Kayu itu makhluk hidup. Berarti bahan bakar itu dinamakan biomasa. Nah, biasanya biomasa itu memang kebanyakan dari limbah pertanian. Contohnya itu seperti jerami. Nah, jerami kan bisa dibakar loh. Nah, jerami, terus ampas tebu itu juga bisa untuk bahan bakar. Nah, terus jagung, bonggolnya jagung, nah itu juga bisa. Terus ada kedelai. Kedelai itu kulitnya, setelah diolah diambil kulitnya, bisa untuk buat bahan bakar. Dan terus ampas dari singkong. Nah, itu yang dinamakan biasanya ampas tapioka. Nah, itu sebenarnya setelah ubi itu atau pohung bahasa Jawanya diolah, saripatinya diambil, nah ampasnya itu buat bahan bakar. Nah, semua proses itu dari makhluk hidup dinamakan biomasa. Oke, biomasa sendiri sebenarnya dibagi menjadi banyak jenis, tapi hari ini kita akan belajar 2 jenis biomasa. Yang pertama adalah biogas. Biogas itu ada gasnya ya, berarti bio yang berbentuk gas. Contohnya ya, kotoran hewan yang diolah di suatu tempat penampungan. Tidak hanya kotoran hewan, tapi juga kotoran manusia diolah di suatu tempat atau penampungan akan menghasilkan gas metan. Dari gas metanol itu bisa dibuat untuk bahan bakar kita memasak. Nah, sebagai penggantinya LPG. Nah, Pak, apa tidak bau? Tidak. Kalau dibakar pasti tidak akan bau. Nah, itu biogas. Dan selanjutnya setelah biogas ada biodiesel.
biodiesel itu adalah bahan bakar cair penggantinya solar. Nah, solar itu bahan bakarnya mesin diesel. Kalau kalian punya mobil yang mesinnya diesel, pasti menggunakan solar. Dan solar digantikan yang namanya biodiesel. Kalau kalian pengen tahu biodiesel, coba kalian ke SPBU. Nah, di situ ada jual juga biodiesel. Nah, itu terbuat dari biji tumbuhan biji jarak, dan bisa dibuat dari kelapa sawit. Nah, kelapa sawit tidak hanya untuk menggoreng saja, tapi bisa digunakan untuk alternatif bahan bakar diesel. Nah, itu ya, dua itu aja cukup. Kalian pelajari terus, diputar ulang lagi ya tentang biomasa itu tadi. Oke, itu saja dari Pak Soleh. Selamat belajar, selamat tambah pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.